Mantap. Mantap. Halo warga lokal. Halo Jakarta. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Nama Anies Baswedan belakangan ini memang tengah mencuat akibat musibah banjir yang melanda ibu kota yang dipimpinnya tersebut. Banyak kritikan yang disuguhkan kepadanya terkait banjir yang menimpa Jakarta awal tahun ini. Bahkan hari ini tagar hashtag Anies layak dimakzulkan menempati posisi pertama dalam trending topik Twitter sebagai topik yang paling banyak dibahas oleh netizen. Keinginan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk fokus pada penanganan korban banjir sudah benar pada awalnya. Namun entah mengapa hal itu kemudian melenceng dari niat semula. Silang pendapat terjadi antara Anies dengan pemerintahan pusat. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi harus bekerja bersama-sama dalam menanggulangi ini, terutama yang berkaitan dengan urusan-urusan banjir. Advokat Peradi Petrus Sulistinus mengangkat wacana hak angket DPRD Jakarta untuk mengakomodir suara kemarahan publik terhadap Pemprov DKI yang gagal mengantisipasi banjir. Karena kemarahan publik akan berbuah melahirkan krisis kepercayaan publik yang meluas yang akan berakhir dengan gerakan-gerakan mengimpeach Anies Baswedan dari kursi Gubernur DKI Jakarta melalui pernyataan pendapat atau hak angket DPRD di pemangkasan anggaran program penanggulangan banjir 2 tahun berturut-turut. Pada tahun 2018 DKI memangkas anggaran tersebut sebesar 242 miliar. Tahun berikutnya dana antisipasi banjir disunat kembali lebih besar lagi sekitar 500 miliar. Pemotongan anggaran tersebut disinyalir berakibat terhambatnya pembebasan lahan yang diperlukan untuk menata kelancaran aliran sungai di ibu kota. Selain normalisasi, ada juga proyek pembuatan inlet sedotan yang menghubungkan Ciliwung dengan kanal banjir timur di Bidara Cina. Petrus menilai kebijakan pemangkasan anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD melalui Perda meskipun dibungkus dengan norma-norma tertentu, akan tetapi perbuatan pembelokan anggaran yang sudah ditetapkan untuk hal-hal strategis yang seperti penanggulangan banjir dan akibat bencana lainnya kepada kegiatan lain, maka tindakan demikian jelas merupakan penyimpangan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Perda APBD. Hal itu berarti melahirkan kebijakan yang bertentangan dengan hukum, terutama ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan asas-asas umum pemerintahan yang baik harus ditaati oleh pejabat pemerintah. Ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara menyatakan bahwa menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN, peraturan daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan undang-undang. Selain dipidana sebagaimana diancam dengan undang-undang keuangan negara, maka gubernur juga dapat diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 76 dan 78 bila melakukan sejumlah pelanggaran. Banjir jelaslah bencana, tetapi cara seorang kepala daerah menghadapinya bisa punya implikasi politis, mungkin positif dan bisa juga menjadi negatif. Mudah-mudahan tidak ada lagi perdebatan yang sia-sia. Anies Baswedan bisa memperbaiki kembali niatnya semula untuk fokus pada penanganan korban banjir, bukan malah bersilat lidah. Jika tidak, Anies akan semakin kehilangan simpati dan bukan mustahil ancaman pemakzulan menjadi kenyataan. Sekian pembahasan banjir Jakarta. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe ya. Wassalam.